Iya. Untuk keadaan rekan-rekan, murid-murid di sekolah bagaimana? Alhamdulillah mereka juga baik, teman-teman juga baik ya meskipun pekerjaannya numpuk, alhamdulillah baik. Nggih, masih bisa melaksanakan tugas seperti biasa nggih, Pak, ya? Nggih, nggih. Iya. Keluarga baik, Pak Eko juga sehat, keadaan sekolah juga aman-aman saja. Nah, lalu kira-kira apa tujuan Pak Eko ngajak kita ketemuan hari ini? Padahal waktu kita enggak banyak loh, cuma Iya. sekitar berapa ini, 15 sampai 20 menit ya? Soalnya saya nanti ada Iya. jam ngajar. Nggih. Oh, iya gini Bu Husnul, ini kan saya pekerjaan di sekolah banyak, kemudian di rumah juga banyak. Nah, di sekolah itu saya juga diminta untuk presentasi gitu ke teman sejawat. Tetapi selama presentasi itu saya kok gugup ya, kok kurang percaya diri gitu. Jadi untuk Iya. ngomongnya itu terbata-bata gitu Bu Husnul. Iya. Oh gitu. Nggih, nggih. Jadi saya ingin mencari solusi yang lebih efektif gitu. Iya. Jadi Pak Eko seperti kurang pede gitu ya Pak ya? Pada saat Iya, presentasi? Oh iya. gitu, oke. Baik Pak Eko, karena waktu kita ndak banyak, nggih. Nah, kira-kira Pak Eko ingin mendapatkan apa nantinya dari pertemuan kita ini? Iya, jadi begini Bu Husnul, saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan teman sejawat itu biar enggak kelihatan grogi atau eh, audiens atau teman saya itu bisa menerima apa yang saya sampaikan dengan mudah gitu. Oh, nggih, 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 nggih. Memang untuk menjadi presentasi yang bagus itu memang butuh keahlian ya Pak ya, memang sebenarnya. Iya. Oke Pak Eko, berbicara tentang pemateri yang baik. Nggih, Pak Eko kan menginginkan seperti itu. Nah, Iya, kira-kira betul. menurut Pak Eko pemateri yang baik itu yang menurut Pak Eko itu nanti bisa diterima oleh audiens begitu ya. Itu seperti apa, Pak? Iya, kalau menurut saya presentasi yang baik itu ya memberikan ilmu dan juga memberikan apa yang disampaikan di presentasinya itu dengan baik, lancar, dan mudah diterima oleh audiens gitu. Jadi tidak Oh, kelihatan gugup, terus mereka lebih percaya diri gitu. Itu pinginnya saya gitu. oh begitu, nggih. Iya. Eh, sekarang kalau misalnya dibuat skala ya Pak ya, misalnya dari eh, kalau misalnya dibuat dari skala 1 sampai 10, nah posisi Pak Eko sekarang ini ada di skala berapa ya Pak ya? Wah, kalau menurut saya itu saya masih di skala 6, Bu Husnul. Masih di Iya, skala 6 masih ya. iya kurang. Oke. Iya, tadi Pak Eko menyebutkan kriteria pemateri yang baik menurut Pak Eko. Oke. Yang tadi Pak Eko sebutkan bisa menyampaikan dengan bagus, menguasai materi, diterima oleh audiens dan sebagainya itu. Nah, kira-kira Pak Eko, apa yang bisa dilakukan Pak Eko untuk eh, bisa seperti pemateri itu? Ya, jadi saya harus banyak belajar, belajar dari presenter-presenter yang bagus, yang hebat. Kemudian dari teman sejawat saya juga ada sebenarnya yang bisa, yang pintar presentasi. Jadi saya harus lebih banyak belajar untuk meningkatkan kompetensi saya dalam presentasi itu. Itu. Iya. Tadi Pak Eko menyebutkan ya skalanya Pak Eko sekarang ini ada di skala 6. Nah, kira-kira
tentunya nggih, kalau pada saat, dalam waktu cepat, ya dari skala 1 sampai 10, untuk mencapai skala 10 masih belum mungkin nggih, Pak, ya. Ya kalau dalam waktu secepat ini. Nah, kira-kira skala yang ingin Pak Eko capai dalam waktu dekat ini, itu di skala berapa, Pak? Ya, karena saya ini lebih banyak diberi tugas oleh sekolahan untuk ya mengikuti pelatihan, otomatis kan nanti di-share ke teman-teman. Jadi ya saya harus paling tidak bisa itu, apalagi mahir kan gitu. Jadi ingin saya skalanya skala 9, Bu Wisnu. Oh, Iya. iya di angka 9 atau di skala Iya, 9 ya. meskipun Jadi enggak sempurna 10, ya iya, oke 9 oke. lah gitu paling tidak. Oke oke. Kira-kira apa yang bisa Pak Eko lakukan untuk bisa mencapai di angka 9 itu, Pak? Ya, berarti saya harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik untuk meningkatkan kompetensi saya dalam presentasi itu di depan teman sejawat nih, itu Iya, agar tidak gugup dan bisa mhm, diterima. Itu apa yang saya sampaikan, itu saya harus belajar lebih banyak lagi, lebih ya bertanya, mungkin saya bisa meminta bimbingan dari teman sejawat untuk membimbing saya agar bagaimana menjadi presenter yang baik gitu. Jadi bisa mempresentasikan iya, materi saya dengan baik gitu. begitu ya, Pak. Nah, sebagai Oke. seorang guru nih, Pak, ya, tentunya Pak Eko pernah dong atau mungkin sering bahkan ya mengikuti pelatihan atau diklat begitu atau mungkin workshop ya baik mungkin yang diadakan di sekolah ya secara intern ataupun di luar sekolah. Nah, di dalam kegiatan pelatihan atau workshop tersebut tentunya kan ada pemateri ya, Pak, ya. Oke. Iya, nah dari pemateri-pemateri yang pernah Pak Eko, eee, amati atau Pak Eko ikuti, ya di situ pasti ada pemateri yang menurut Pak Eko itu enak gitu ya, atau nyaman penyampaiannya. Nah, kira-kira, eee, untuk bisa menjadi pemateri yang menurut Pak Eko itu nyaman, enak, itu apa yang bisa Pak Eko lakukan nantinya? Iya, untuk menjadi pemateri yang nyaman, yang enak itu ya bisa menampilkan dengan percaya diri, dengan Mhm, bahasa yang enak didengar, dengan mmm, kata-kata yang lugas, meskipun sederhana tapi audiens itu mmm, bisa menangkap gitu. mhm, Nah, begitu ya. terutama yang paling penting nggak kelihatan gugup kan, kelihatan kalau misalkan kita memberikan presentasi itu dengan gugup. Jadi itu yang Mmm, saya inginkan. oke begitu. Jadi kira-kira ada ndak hambatan atau gangguan yang akan menghalangi Pak Eko untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Kalau hambatan dan rintangan ya yang selama saya ingin belajar untuk mempresentasikan yang baik itu ini karena banyaknya kegiatan dan aktivitas baik itu di sekolah maupun di Mmm, rumah, sehingga saya kurang iya, bisa belajar dalam mencapai tujuan mmm, tersebut. Jadi kurang bisa iya, memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kemampuan saya dalam presentasi ketika ada waktu luang gitu. begitu ya. Lalu apa solusinya Pak Eko untuk mengatasi halangan tersebut? Ya, solusinya untuk mengatasi hambatan dan gangguan tersebut ya saya harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik untuk meningkatkan kompetensi saya dalam presentasi di Mmm, depan teman sejawat agar ya tidak gugup dan bisa diterima apa yang saya sampaikan gitu. begitu ya Pak Eko. Jadi rencana apa yang akan Pak Eko lakukan untuk mencapai tujuan ini nantinya? Ya, saya untuk mencapai tujuan presentasi yang baik
itu rencananya ya saya akan mempersiapkan materi presentasi itu dengan baik, kemudian berlatih presentasi terlebih dahulu, dan mencari bimbingan dari teman sejawat yang mahir presentasi. Itu yang rencananya Iya. yang saya lakukan. Nggih. Eh, terus strategi untuk melakukan itu kira-kira apa, Pak? Strateginya agar Iya. bisa tersampaikan atau bisa mendapatkan hasil seperti itu, ya saya akan mencari referensi Hmm. materi presentasi yang baik, Hmm. kemudian mempersiapkan slide presentasi yang menarik, Oh, nggih. kemudian saya berlatih presentasi dengan fokus pada mungkin intonasi dan gerakan Hmm. tubuh, ya bagaimana saya bisa belajar dari orang-orang yang enak itu mempresentasikan ya ketika melihat di YouTube gitu. Hmm. Itu. Hmm. Dan saya juga berencana untuk meminta bimbingan dari teman untuk Hmm. terus memperbaiki Hmm. diri saya dalam Iya. melakukan presentasi. Jadi begitu. Baik, Pak Eko. Kira-kira jangka waktunya bagaimana, Pak? Untuk bisa mencapai tujuan itu, Pak Eko membutuhkan jangka waktu berapa lama? Ya saya harus secepatnya ini. Kalau Mhm. secepatnya saya harus bisa belajar memperbaiki kemampuan saya dalam presentasi. Karena eh, pekerjaan yang ada di sekolah itu semakin bertambah. Jadi bagaimana saya memberikan ilmu itu ke teman-teman biar enggak gugup dan tersampaikan gitu dengan baik gitu. Iya. Harus Karena Pak secepatnya. Eko iya, karena tadi katanya Pak Eko sering, diminta untuk menjadi pemateri ya di sekolah gitu ya. Iya, jadi Jadi nggak harus enak kalau secepatnya ya. misalkan diminta presentasi tapi masih sering gugup, sering materinya enggak Iya, tersampaikan dengan baik, itu kan juga. heeh. Iya, makanya Pak Eko pingin cepat-cepat ya. Iya, betul, betul, betul. Mhm. Baik, kira-kira mulai kapan Pak Eko akan melaksanakan, atau mulai beraksi dari rencana Pak Eko ini? Secepatnya, besok saya akan berkonsultasi ke teman untuk bagaimana cara membuat slide yang menarik, kemudian bagaimana bisa berlatih melakukan presentasi dengan baik, itu nanti akan saya ikuti arahan-arahan dari beliau gitu. Gitu ya. Nggih. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana Pak Eko itu nanti bagaimana ya? Jadi ukuran keberhasilan dari permasalahan yang saya hadapi ini, ya saya nanti bisa mempresentasikan tidak gugup lagi, tidak gugup dengan suara intonasi dan suara yang lantang, dengan kata-kata yang Mhm. tepat dan juga mudah diterima oleh audiens. Gitu. Iya, iya. Nggih, nggih. Baik Pak Eko, apa komitmen Pak Eko terhadap rencana aksi dari Pak Eko ini? Komitmen saya dari apa rencana yang saya lakukan Rencana ini, yaitu saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi ini dengan baik. Itu komitmen mhm, saya. nggih, Kemudian saya berlatih presentasi dan mhm, juga mencari bimbingan dari teman. Nah, ini yang komitmen mhm, yang harus segera saya lakukan untuk nggih, memperbaiki nggih. presentasi saya. Iya, baik, apa, komitmen yang sangat bagus sekali Pak Eko ya, mudah-mudahan nanti berjalan lancar. Terima Baik Pak Eko, kasih. kira-kira siapa nantinya orang yang bisa membantu Pak Eko dalam menjaga komitmen Pak Eko ini? Ya, orang yang dapat membantu saya dalam menjaga komitmen ini nanti akan apabila saya berada di sekolah gitu ya, tentu saya akan meminta bantuan teman untuk Nggih, memberikan bimbingan dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Ya, saya begitu. percaya.
dengan dukungan mereka Iya. itu akan menjadi pendorong motivasi dan Mhm. pemantik perbaikan bagi saya. Itu. Sedangkan Iya. kalau di rumah tentu saya minta bimbingan dari istri saya itu untuk Oh, melatih. nggih. Oke, sebagai cermin ya, Pak, ya. Jadi Pak Eko, Ya, istri Bapak sebagai audiens, Pak Eko sebagai pematerinya gitu ya. Nanti betul gitu. baik Pak Eko, kita sudah berada di penghujung sesi, nggih. Nah, Nggih. sekarang apa yang Pak Eko dapatkan dari, sesi pertemuan kita hari ini? Ya, ternyata dari apa yang unek-unek yang ada pada Nggih, diri saya itu tentang permasalahan saya kurang mhm, pede, kurang percaya diri dalam presentasi itu setelah kita ngobrol ini nggih. ternyata saya menemukan solusi Oh, solusi gitu. sendiri gitu dari permasalahan yang Iya, saya hadapi. mmm, Sehingga tentu ini membuat memotivasi saya untuk meningkatkan kompetensi saya agar apa yang mhm, kekurangan yang ada pada diri saya itu nantinya akan menjadi lebih baik lagi. Gitu. oke. Baik Pak Eko, karena setelah ini saya ada jam mengajar, oke alhamdulillah dari pertemuan kita ini Pak Eko sudah menemukan solusi sendiri dari permasalahan Pak Eko dan mudah-mudahan Pak Eko bisa menjalankan komitmen dari Pak Eko nantinya dengan lancar sehingga apa, yang menjadi keinginan atau tujuan dari Pak Eko juga bisa tercapai. Baik Pak Amin. Eko, Ya. saya ucapkan terima kasih, nggih, karena saya setelah ini ada jam mengajar, jadi untuk pertemuan kita saya cukupkan sampai di sini. Nah, nanti Ya. saya tunggu bagaimana ceritanya Pak Eko selanjutnya setelah Pak Eko menjalankan aksi dari komitmen setelah beraksi dari komitmennya Pak Eko. Kira-kira Siap, berapa Tuhan. lama Pak Eko? Ya. 1 Terima minggu? kasih, Husnul. Terima kasih, Oke, Husnul. oke, oke, saya tunggu Pak Eko Siap, kabar siap. berikutnya. Ya. Oke, Oke. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.